Yang juga penting sekali adalah cinta kepada keluarga Rasulullah. Makanya dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, di antaranya Al-Quran mengatakan qul la as'alukum ahli ajra illal mawaddata fil qurbah. Kalau konteks hadisnya itu kan adibu auladakum ala thalathi khisalin. Hadis riwayat Ad-Dailami, didiklah anak kalian dengan 3 perkara. Pertama, cinta Nabi kalian dengan konsep yang sudah disampaikan tadi. Yang kedua, Rasulullah menyampaikan wa hubbin ahli baiti, cinta kepada keluarganya. Cinta kepada keluarga ini termasuk asasul iman. Iman atau tidak, kecintaan kita kepada keluarga Rasulullah itu sangat menentukan. Kalau kita benci kepada keluarga Rasulullah, tidak cinta kepada keluarga Rasulullah, maka nyatakanlah berarti kamu tidak cinta kepada Rasulullah. Kalau kamu tidak cinta kepada Rasulullah, berarti kamu tidak beriman kepada Rasulullah dan tidak beriman kepada Allah. Ini juga akan terancam dengan dicabutnya iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Al-As bin Wa'il ya, tatkala salah seorang putra Rasulullah meninggal, lalu mengatakan Rasulullah itu abtar, inna sya'naka hul abtar, dijawab oleh Allah. Yang terputus itu dari rahmat Allah bukan Muhammad Rasulullah SAW, tapi kamu terputus dari rahmat Allah. Jadi orang yang benci kepada Allah menurut surat Al-Kautsar tadi, dia orang yang terputus. Kalau punya keturunan, turunnya tidak barokah. Bahkan bisa jadi dia terhenti keturunannya. Kalau dia punya keturunan, di samping tidak barokah, bisa gila, bisa makrum, bisa segalanya. Karena Allah yang mengancam. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, mabalu aqwamin yu'dunani fi nasabi wa dawi rahimi, alaman ada nasabi wa dawi rahimi faqad adani wa man adani faqad adallah. Rasulullah sangat tegas menyampaikan, kenapa di antara umatku yang aku ingin dalam diri mereka dan mereka ada dalam diri aku, kenapa mereka memutuskan hubungan dengan aku dengan cara menyakiti nasabku, kerabatku, keturunanku? Tidakkah mereka tahu yang menyakiti nasabku, keturunanku, keluargaku sama seperti menyakiti aku, dan yang menyakiti aku sama seperti menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Begitu tegasnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar tidak ada kebencian dari diri kita. Berarti Ustaz, kalau kita melakukan sesuatu kepada keluarga Nabi, itu sama saja kita juga melakukan menyakiti Nabi. Menyakiti Nabi. Di Rasulullah juga pernah menyampaikan, istadda wadabullah ala man adani fi itrati. Sangat besar marahnya Allah bagi orang yang menyakiti aku melalui keluargaku atau keturunanku. Apalagi baru-baru ini kan ada orang yang mengatakan habaib itu keturunan Rasulullah sama seperti Yahudi, mengaku nahnu abna Allah wa hibba'u, kami adalah putra Allah dan para kekasih Allah. Ini ungkapan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang Yahudi. Mereka mengaku suci, mereka mengaku anak Tuhan, tapi Allah sendiri yang membantahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan firman-Nya, "Qul falima yu'adzibkum bidunubikum." Kalau kalian memang anaknya Allah, dicintai oleh Allah, kenapa kalian disiksa oleh Allah? Yahudi kan disiksa oleh Allah sampai sekarang tidak punya negeri. Iya. Kalau ayat ini diarahkan kepada keluarga Rasulullah, ini alangkah mengerikannya. Karena habaib itu dikatakan habib bukan karena mereka ingin dikatakan habib, tidak. Artinya kata habib itu seorang hamba yang apabila melakukan dosa akan diampunkan oleh Allah. Itu habib, namanya Habibullah. Seperti Nabi Muhammad SAW itu adalah Habibullah. Kenapa Rasulullah dikatakan Habibullah? Karena andai kata dalam surah Al-Fatah ya disebutkan, andai kata Rasulullah SAW berbuat dosa dan akan berbuat dosa, itu diampunkan, tapi Rasulullah tidak pernah berbuat dosa. Andai kata. Makanya karena itu Rasulullah SAW dikatakan Habib. Kenapa Habaib juga dikatakan Habib? Karena Habaib ini berkat Rasulullah SAW juga termasuk yang akan diampunkan dosanya selagi mereka berpegang teguh dengan Rasulullah. Dan itu kalau tahlil merupakan rukun tahlil ya. Ayatnya dibaca dalam surah Al-Ahzab, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Jadi Habib itu ialah
Orang yang dikasih oleh Allah, yang dicinta oleh Allah, sehingga berbuat apapun akan diampuni selagi tidak lepas. Nabi Muhammad SAW menginginkan, kata Habib, pengampunan ini bukan hanya untuk keluarganya, tapi juga untuk umatnya. Jadi jangan salah paham. Rasulullah ingin dicintai, Habaib ingin dicintai. Tidak. Tapi Rasulullah ingin dengan cara itu Allah mencintai kita dan mengampuni kita. Dan yang memerintahkan kita cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada keluarga Rasulullah bukan hanya Rasulullah, utamanya adalah bersumber daripada Al-Quran. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurbah. Katakan wahai Rasulullah SAW kepada mereka, setelah aku berdakwah mengajak kalian kepada kebaikan, aku tidak minta balasan apa-apa kecuali kalian cinta kepada keluargaku. Ini perintah Allah. Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan seperti itu, umatnya agar cinta kepada Rasulullah sehingga mereka ada dalam hati Rasulullah. Dan dengan demikian, kata Imam Hasan Basri, kalau kamu tatkala ditanya bagaimana ya Imam Hasan Basri supaya ini bisa selamat dari azab Allah, dullani ala amalin yudkhilul jannah, tunjukkan kepada aku wahai guruku dengan amalan yang bisa memasukkan aku dalam surga. Kata Imam Hasan Basri, jadikan dirimu berada di hati para kekasih Allah, sehingga tatkala kamu ada di hati kekasih Allah dimasukkan dalam surga, dan di situ ada namamu, kamu pun akan diangkat dimasukkan dalam surga. Dan itu keinginan baginda Nabi Muhammad SAW. Akan ngikut terus gitu. Akan ngikut terus. Ini saking cintanya Rasulullah SAW. Jadi sangat salah besar ya kalau mengatakan habaib itu ingin dicintai, ingin dipuji, merasa dirinya segalanya. Itu sangat salah besar. Ada beberapa pernyataan bukti ya kalau mereka ini betul-betul ada darah Rasulullah dan ada didikan Rasulullah SAW. Satu, yang pertama, ungkapan daripada Habib Abdul Al-Haddad dalam kitab Nasaih Diniyah, yaitu Habib Abdul Al-Haddad mengatakan al-karamah fid dunya wal akhirah, kemuliaan itu hanya dimiliki bagi orang yang bertakwa di dunia dan di akhirat. Kemuliaan dunia dan akhirat hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Maka Habib Abdul Al-Haddad mengomentari, faja'alal karamata indahu bittaqwa la bil ansab wala bil amwal wala bi syai'in akhar. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemuliaan itu di sisinya dengan takwa, bukan dengan nasab, bukan dengan harta, dan bukan dengan sesuatu yang lainnya. Artinya ini Habib Abdul Al-Haddad ini kan lisanul alawiyin. Hatinya habaib seperti itu. Mereka tidak merasa diri mereka adalah orang yang paling suci dan orang yang paling baik. Mereka adalah didikan Nabi, sebagaimana Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah bagaimana yang disaksikan oleh para sahabat, disaksikan diantaranya oleh Sayyidatuna Aisyah. Tidak ada orang alim, anak muda perempuan pada masa itu sealim Sayyidatuna Fatimah, tapi hadisnya sedikit sekali ya yang diriwayatkan. Kenapa? Karena Sayyidatuna Fatimah menjaga lidahnya, tidak mau bicara tentang orang lain. Menyampaikan hadis, kalau sudah disampaikan oleh orang dan hadis itu bertalian dengan orang, Sayyidatuna Fatimah tidak mau, menjaga lidahnya. Bagaimana ibadahnya, bagaimana segalanya. Dan tatkala turun wa anzir ashiratakal aqrabin, ingatkanlah wahai Rasulullah keluarga dekatmu. Yang didatangi oleh Rasulullah Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Sofia bibinya. Artinya jangan menganggap kalau saya sampaikan ayat-ayat tadi dan hadis-hadis ini karena berharap seakan-akan kita ada mudahana, ada kepentingan pribadi, seakan-akan oh ingin dipuja, oh ingin. Tidak, ini agama, ini ajaran agama, perintah agama. Karena Rasulullah tidak ingin berpisah dengan kita. Satu contoh bukti ya, satu contoh yang lainnya tadi berkataan Habib Abdul Al-Haddad. Yang kedua Habib Umar Muhdar yang sering kita bacakan, karamah ya Umar Muhdar, ya putra Al-Qutub Al-Muqaddam Tsani Al-Habib Abdurrahman As-Sakaf. Beliau yang sudah mencapai magom kutub, ilmu yang umur belasan tahun, 13 tahun, sudah 13 juz dalam satu rakaat, di atas 10 juz dalam satu sholat ya, satu rakaat. Beliau mengatakan apa? Lau alimtu annali indallahi sajda maqbulah aw hasanah la tadayyaftu ahla tarim alal bur wal laham hatta dawamihi.
Kalau aku tahu satu sujud saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau satu kebaikan yang aku lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, aku akan mengadakan pesta pora untuk penduduk Hadramut dengan makan gandum dan juga makan daging, artinya makan besar termasuk binatangnya anak pesta pora. Ini menunjukkan mereka para imam-imam habaib tidak merasa diri mereka adalah segala-galanya, Tidak merasa mulia. tidak merasa mulia. Bahkan juga bukti yang lainnya, ini saya catatkan ini. Bukti yang lainnya, Al-Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus, Sahibul Adan, begitu tawaduknya. Dikatakan fi wayati minat tawadu, sangat tawadu, sehingga beliau kalau dicium tangannya merasa lebih baik ditempeleng daripada dicium tangannya. Beliau sampai seperti itu. Dan kalau ada orang mencium kakinya, kalau disuruh milih mana, dicukil kedua matanya atau dicium kakinya, beliau katakan lebih baik dicukil mata saya. Karena mereka lari daripada merasa mulia, mereka lari daripada merasa dirinya segala-galanya. Sampai beliau mengungkapkan, ya, Habib Bakar Al-Idrus itu mempunyai kata-kata yang cukup luar biasa. Laitana, ya, ma'arafna had wala had arafna, laitana lam nagun aw laitana maulidna, dalam kitab Syara'innya halaman 215. Beliau mengatakan, andai kata beliau merasa beliau hina, ya, andai kata aku tidak kenal orang dan orang tidak ada yang kenal aku, andai kata aku tidak pernah ada, andai kata aku tidak pernah dilahirkan, mungkin itu lebih baik daripada keadaan kau hina seperti sekarang ini. Berarti mereka itu tawadhu, Ustaz. Tawadhu. Jadi betul-betul bukan mengangkat kepala merasa cucunya Nabi dan sebagainya. Tidak. Walaupun kita diperintahkan oleh agama, berarti perintah agama, perintah Allah, perintah Rasul tidak salah gitu. Kalau mereka memang wajib dicintai, wajib diikuti. Dan dikatakan oleh Imam Suyuti, kalau ada hadis mengatakan, aku tinggalkan dua perkara, taraktu fikum amrain. Yang pertama Quran dan hadis. Yang kedua ada hadis menyebutkan lebih kuat, Quran dan Ahlul Bait, keluarga Rasulullah. Ini menunjukkan Quran amalan adalah, kalau mengatakan kata Aisyah radhiyallahu anha, apa Quran itu? Sayyidatina Aisyah mengatakan, karena khuluquhul Quran, Rasulullah ya Quran itu. Wa Rasulullah mengajarkan kepada Ahlul Bait, kepada dzurriyyah, kepada sahabat dan kepada pengikutnya agar seperti Rasulullah, ya seperti Al-Quran itu. Tidak pernah merasa dirinya segala-galanya. Makanya dalam kesempatan ini saya bawakan tentang imam-imam besar, ya, supaya kita tahu gitu loh siapa ahli bait itu. Dan juga yang terakhir ingin saya sampaikan, Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin ini katanya Al-Imam Yahya Al-Ansari, hiya abdalu hashimi ra'aitu, yang aku saksikan Bani Hashim atau dari keturunan Nabi dari Bani Hashim, yang paling utama dia, tidak ada duanya, Imam Ali Zainal Abidin. Imam Zuhri yang pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia sebagai tokoh untuk mengumpulkan hadis, dia mengatakan, lam udrik bil Madinah afdhala minhu, aku tidak pernah mendapatkan orang lebih mulia daripada Imam Ali Zainal Abidin. Abu Bakar bin Abi Syaibah ini muhaddis semuanya mengatakan, apa kata beliau, asahul asanid kulliha, sanad yang paling kuat itu kalau bersumber daripada Az-Zuhri, dari Imam Ali Zainal Abidin, dari Sayyidina Husain, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi Imam Ali ini pada masanya betul-betul diakui keimanan dan keilmuannya. Tapi coba lihat bagaimana Al-Imam Ali Zainal Abidin pada waktu keluar dari masjid, lalu dihujat habis, ya, dimaki, dicerca dengan kata-kata yang tidak masuk akal. Lalu banyak orang marah, ya, untuk membela Imam Ali Zainal Abidin karena ada orang yang berani kurang ajar kepada beliau. Kata Imam Ali Zainal Abidin, mahalan ala rajul summa aqbala ali faqala ma sutira anka min amrina akthar. Katanya Imam Ali Zainal Abidin, jangan, biarkan dia ngomong apapun dia betul kata Imam Ali Zainal Abidin. Ya, kalau kita orang dimaki habis, ya, mungkin ceritanya lain, tapi jangan, dia ngomong itu hanya sedikit, aib anak lebih dari itu, kejelekan anak lebih dari itu. Masya Allah. Ini coba diakui pada zaman itu oleh imam-imam besar, para muhaddisin. Tapi Imam Ali Zainal Abidin mengatakan mahlan.
Dia hanya tahu sedikit kejelekanku. Kalau dia tahu banyak, lebih dari itu kejelekan. Dan Imam Ali Zainal Abidin betul-betul mengamalkan apa diamalkan Rasulullah, idfa billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau ada berbuat kejahatan, balaslah dengan kebaikan. Kalau ada permusuhan antara dia dengan kamu, maka dia akan menjadi pembelamu yang setia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa yulaqaha illal ladzina sabaru. Tidak akan mampu melakukan seperti itu kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu haddin adzim, dan tidak mungkin melakukan seperti itu kecuali orang yang mempunyai kedudukan yang agung di mata Allah. Yang saya sebutkan imam-imam ahlul bait yang kita diperintahkan untuk mencintai mereka, dikatakan oleh Allah, mereka lah orang-orang yang agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang sangat selalu mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi, berusaha untuk mengikuti Nabi dan mengerahkan umat Nabi Muhammad untuk ikut kepada Nabi. Masya Allah, Ustaz. Dan sampai dikatakan inti butuh apa, sampai dikasih hadiah dan semacam sampai Imam Ali Zainal Abidin. Jadi ini namanya Rasulullah tidak ingin pisah dengan keluarganya tentunya, demikian juga Rasulullah tidak ingin pisah dengan umatnya. Masya Allah, Ustaz. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya dan keluarganya, Ustaz, ya. Iya. Masya Allah. Sampai seperti itu. Inilah jiwa Rasulullah SAW. Rasulullah ingin bukan hanya yang taat, bukan hanya yang sujud, bukan hanya yang ruku, bukan hanya yang hafal Al-Quran. Semua umat Nabi Muhammad ingin diangkut oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, saking cintanya Rasulullah. Saking cintanya Rasulullah. Makanya Abi Umar bin Hafid pernah menyampaikan, saya langsung mendengar itu ceramahnya beliau, bagaimana seorang anak muda Yahudi yang didakwai oleh Rasulullah akhirnya belum masuk Islam mati. Rasulullah menangis. Katanya Abi Umar disampaikan di sebuah hadis riwayat menyebutkan, atabki alal Yahudi ya Rasulullah, kenapa anda menangis seorang Yahudi ya Rasulullah yang beragama Yahudi? Karena Rasulullah, aku sedang berdakwah kepada dia, aku berharap dia masuk Islam. Belum sempat dia masuk Islam, dia mati. Kasihan dia. Kasihan. Rasulullah sampai saking cinta. Rahmah, kan tidak salah kalau Rasulullah mengatakan ana rahmatul muhdah. Aku adalah rahmat Allah, perwujudan rahmat Allah yang dihadiahkan untuk umat. Masya Allah. Tapi Ustaz, ini kayaknya masih panjang, Ustaz, ya. Rasulullah Muhammad ya. Kita harus membuat pemirsa ini agak penasaran sedikit, Ustaz. Nah, ini satu yang ingin saya sampaikan untuk membantai mengatakan habaib itu adalah Yahudi. Mereka mengaku putra Allah, mereka mengaku kekasih Allah. Yang jelas tadi ya, tentang kekasih Allah dalam surah Al-Ahzab sudah jelas ya. Kekasih Allah itu orang yang akan disucikan dari segala dosa-dosa, itu kekasih Allah. Kalau Rasulullah menjadi kekasih Allah, pantas keluarganya menjadi kekasih Allah, juga pantas keturunannya. Dan Rasulullah berharap umatnya juga menjadi kekasih Allah. Yang kedua ingin saya sampaikan, Rasulullah menyampaikan wahum idrati khuliqu min tinati fawailun lil mukadzibina bifadlihim. Mereka para ahlul bait adalah keturunanku, mereka diciptakan dari aku, dan celakalah bagi mereka yang membenci kepada aku. Saking gitunya, sampai segitunya Rasulullah SAW menyampaikan. Bahkan disampaikan likulli syai'in asasun wa asasul Islam hubbu ahlul bait. Setiap bangunan itu ada pondasinya, dan pondasinya Islam itu cinta kepada ahlul bait. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan udzakirumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian tentang ahlul baitku. 3 kali Rasulullah mengingatkan. Saking janunya. Saking Rasulullah ingin menyatunya dengan umatnya. Jangan salah paham ya. Seakan-akan kita ingin keluarga Rasulullah ingin dapat kemuliaan. Tidak. Rasulullah ingin kalau Rasulullah dimuliakan, keluarganya dimuliakan, sahabatnya dimuliakan, semua umatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.